Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Film. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul The Vampire Assistant yang mengisahkan seorang remaja yang tanpa sadar merusak genjatan senjata yang telah berusia 200 tahun antara dua faksi yang bertikai, yaitu para vampir. Gimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai dengan acara pemakaman seorang bujang bernama Darren San. Semua orang yang datang tentunya sedih karena merasa kehilangan. Tapi yang mengejutkan ternyata si Darren ini masih hidup. Nyatanya, di dalam peti si Darren sedang nge-push rank di HP-nya. Scene kemudian beralih ke masa lalu, di mana menunjukkan bagaimana sempurnanya kehidupan Darren. Bagaimana tidak, Darren termasuk populer di sekolah. Ia memiliki teman-teman yang hits dan memiliki nilai bagus hingga membuat orang tuanya bangga. Tapi ada salah satu bagian negatif dalam hidupnya, yaitu sahabatnya yang bernama Steve. Suatu hari di sekolah, Steve ini menyuruh Darren agar bolos kelas sejarah. Keduanya lalu pergi ke rooftop, di mana Steve melempari bola lampu sampai pecah dan menyuruh Darren untuk ikut-ikutan melempar lampu tersebut. Mendengar keributan yang dibuat keduanya, guru sejarah pun melaporkan perbuatan mereka ke orang tuanya masing-masing. Karena kejadian ini, Darren dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Karena selama ini, mereka pikir Darren anak yang baik-baik. Darren, are you listening? You are not going to be friends with that Steve anymore. Bahkan orang tuanya juga menghukum Darren selama 2 bulan penuh dan melarangnya agar tak bergaul dengan Steve karena bisa membawa pengaruh buruk termasuk kebiasaan menyabun. Keesokan harinya saat pergi ke sekolah, Darren memberitahu Steve kalau orang tuanya ingin mereka tak berteman lagi. Setelah mendengar ini, Steve malah menuduh Darren karena tak pernah membela dirinya sendiri dan selalu menuruti apa kata orang tuanya. Di tengah keributan itu, sebuah limusin lewat dan seorang pria di dalamnya melemparkan brosur yang jatuh di depan mereka. Ternyata brosur itu merupakan undangan ke acara sirkus. Diketahui sirkus ini hanya diadakan setiap 500 tahun sekali. Darren dan Steve sempat ingat kalau guru mereka pernah memperingati muridnya agar tak menghadiri pertunjukan tersebut karena ilegal. Namun keduanya tetap memilih untuk pergi ke sirkus tersebut. Di malam harinya, Darren dan Steve menyelinap keluar rumah untuk pergi ke sirkus menggunakan sepeda mereka. Ternyata keduanya ini memang punya hobi yang unik, di mana Darren sangat menyukai laba-laba, sedangkan Steve terobsesi dengan vampir. Ketika sampai di tempat yang dituju, keduanya membeli tiket dari makhluk kerdil yang bersembunyi di balik tirai. Namun saat Steve menyerahkan uangnya, makhluk itu malah menggigit tangan Steve dan pergi begitu saja. Mereka pun tak mempermasalahkan kejadian ini dan tetap masuk ke dalam teater. Saat keduanya masuk, ternyata sudah banyak penonton yang sebagian besar adalah orang dewasa dan orang tua. Pertunjukan pun dimulai dengan si pembawa acara yang disebut sebagai Mr. Tal. Acara itu lalu diawali dengan menampilkan manusia serigala yang membuat takut semua orang. Mr. Tal kemudian mengarahkan manusia serigala itu ke seorang wanita, namun tanpa diduga serigala itu malah merobek tangan wanita tersebut. Akan tetapi dengan cepat tangan wanita itu pun pulih kembali. Wanita itu lalu diajak naik ke panggung seperti tak terjadi apa-apa. Pertunjukan berikutnya kemudian menampilkan Alexander Reps, yaitu seorang pria yang sangat lentur karena tak memiliki tulang rusuk. Lalu dilanjutkan dengan Gerta Ted yang secara mengejutkan bisa mematahkan benda apapun menggunakan giginya yang kuat. Kemudian yang berikutnya ada Remis Tobeles yang bisa memakan apapun karena memiliki 2 perut. Ia bahkan bisa menelan sepeda roda 3 dan memuntahkannya secara utuh. Lalu selanjutnya ada wanita cantik bernama Madame Tuluska. Wanita itu kemudian mengajak Darren ke atas panggung dan memintanya menjadi asistennya. Tapi saat Madame menyentuh wajah Darren, ia terkejut karena merasakan sesuatu di dalam dirinya. Namun pertunjukan terus berlanjut, di mana Madame memukau penonton dengan menumbuhkan jenggot di wajahnya dalam sekejap. Kemudian saat aksi selesai, Madame tiba-tiba meminta agar acaranya dihentikan.
Meskipun begitu, acara tetap berlanjut dan menampilkan berikutnya yaitu Lurton Crisply naik panggung bersama laba-labanya yang diberi nama Okta. Lurton berhasil memukau penonton dengan tariannya sambil memainkan alat musik. Di sini Steve memberitahu Darren kalau ia tahu tentang Lurton dari buku tentang vampir, dan Lurton itu sebenarnya adalah vampir bernama Verhostan. Di saat yang sama, pertunjukan tiba-tiba dihentikan oleh polisi dan warga setempat kota termasuk guru sejarah mereka. Ketika para warga sedang berdebat, Darren menyelinap ke belakang panggung dan mencuri laba-laba Okta karena terpesona dengan penampilannya yang warna-warni. Bersama dengan itu, seseorang masuk sehingga membuat Darren terpaksa bersembunyi. Ternyata orang tersebut adalah Lurton serta seorang laki-laki tua. Keduanya itu lalu membahas tentang ancaman dari kelompok vampir hibrida yang dikenal sebagai Vampines. Bersama dengan itu, Steve menerobos masuk dan memohon keduanya agar mengubahnya menjadi vampir. Steve pun mengatakan kalau ia membenci kehidupannya karena ia tak punya siapa-siapa. Ternyata selama ini ayah Steve sudah lama hilang dan ibunya merupakan seorang pemabuk. Setelah banyak pertimbangan, Lurton akhirnya mengiyakan dan mencicipi darah Steve. Namun saat Lurton mencicipinya, ia sadar kalau Steve merupakan anak nakal. Jadi Lurton menolak untuk mengubah Steve menjadi vampir hingga membuat Steve sangat marah. One day, I promise you I will hunt you down. I'm never gonna forget this. Beberapa saat kemudian Lurton baru sadar kalau laba-labanya hilang. Darren pun langsung lari panik saat tahu Lurton mencari laba-laba Okta. Saat mencapai jalan, Darren kemudian dijemput dengan mobil limosin yang sebelumnya ia temui. Di dalam mobil itu ada dua pria yaitu Murloc dan Mr. Tini yang mulai menginterogasinya. Namun sebenarnya mereka sedang mencari Steve. Jadi mereka mengantarkan Darren ke rumahnya. Tapi sebelum itu mereka memberitahu Darren kalau mereka akan menghubunginya lagi. Di keesokan harinya, Darren membawa Okta ke sekolah di dalam tasnya. Akan tetapi Steve malah memainkannya hingga membuat Okta jatuh ke lantai dan melarikan diri. Namun alih-alih menangkapnya, Steve malah mencoba untuk membunuh Okta dan menyebabkan keributan di aula sekolah. Setelah kekacauan itu, Okta lalu melompat ke arah Steve dan menggigit pipinya sebelum akhirnya lari keluar jendela. Akibatnya Steve tak sadarkan diri karena racun laba-laba tersebut. Karena kejadian itu, Darren pun bergegas kembali ke sirkus dan memohon ke Lurton untuk membantu Steve. Awalnya Lurton menolak, tapi akhirnya Lurton setuju dengan syarat Darren harus menjadi asisten vampirnya. Yang artinya Darren harus meninggalkan keluarganya, teman-teman dan seluruh kehidupannya, termasuk tak bersekolah atau dengan kata lain Darren harus mati. Meskipun dampaknya yang sangat buruk, tapi Darren menyetujui persyaratan itu karena ingin menyelamatkan nyawa Steve dan Darren pun mendapatkan darah vampir dari Lurton. Setelah persetujuan itu, mereka pun pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa Steve. Lurton segera menyalurkan Steve dengan penawarnya dan Steve kembali pulih. Beberapa hari kemudian, Darren mulai merasakan tubuhnya bereaksi terhadap darah vampir Lurton, di mana ia mulai menginginkan daging mentah. Di suatu saat, ia juga sangat ingin membunuh dan menghisap darah adiknya. Namun Darren berhasil menahan diri dari hausnya darah. Darren lalu bertemu Lurton yang sedang duduk di sudut. Lurton lalu memberitahu Darren agar meninggalkan rumah, agar tak mengancam keselamatan dirinya maupun keluarganya. Tentunya Darren tak mau, tapi mengingat tadi dirinya nyaris menyakiti adiknya sendiri, jadi ia pun memutuskan untuk pergi. Tapi kalau pergi begitu saja, pasti orang tuanya akan terus mencarinya dan mengkhawatirkan Darren. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk memalsukan kematiannya. Di tengah malam, tepatnya di atap rumah, Lurton membantu Darren beraksi dengan mematahkan lehernya. Hal ini akan membuat semua orang percaya kalau Darren tak sengaja jatuh dan meninggal. Kejadian inilah yang membawa kita ke awal film, di mana di pemakaman Darren, semua teman, guru, dan keluarganya melakukan upacara penghormatan. Sementara Darren yang masih hidup dan sehat sedang main push rank di dalam petinya.
Lalu di malam harinya Lerton menggali kubur untuk mengeluarkan Darren dari peti mati. Akan tetapi sebelum mereka pergi, Murloc tiba-tiba muncul dan menyergap mereka. Untungnya Lerton melawannya dan berhasil menaklukkan Murloc. Setelah itu Lerton membawa Darren ke camp pertunjukan yang disebut dengan Camp Rick. Dan di sana mereka bertemu dengan gadis bernama Rebecca. Hi, I'm Darren. Di sisi lain, Steve masih berduka atas kematian Darren. Alhasil ia jadi sering murung menjauh dari yang lain dan tambah nakal. Sesekali Steve juga ingin mengakhiri hidupnya, namun di saat itu juga Mr. Tini muncul dan menghentikannya. Ia mengatakan kalau kehidupan Steve sangat malang. Mr. Tini juga tahu kalau Steve sangat terobsesi dengan hal yang berhubungan dengan vampir, jadi ia menawari Steve untuk menjadi vampir. Ternyata Tini dan Murloc ini bagian dari Vampines yang merupakan ras vampir hibrida dan berbeda dari Lerton maupun vampir lainnya. Vampines dan vampir normal juga ternyata musuh bebuyutan dan mereka tak saling berhadapan. Mendengar hal itu, Steve rada-rada tak percaya dengan omongan Pak Tini. Sampai akhirnya Mr. Tini mengungkapkan kalau Darren ini masih hidup dan bahagia di dunia lain yang tentunya menjadi sesuatu yang diimpikan dan dicita-citakan oleh Steve. Pendengar hal itu membuat Steve panas karena apa yang diimpikan Steve malah terwujud pada temannya. Jadi tanpa berpikir dua kali, Steve menerima tawaran menjadi Vampines. Sementara itu Darren perlahan merasa nyaman di camp tersebut bersama yang lain. Dia mulai melatih dirinya sendiri dan membantu orang lain dalam menjalankan tugasnya. Suatu hari Darren melihat kembali foto-foto kehidupan lamanya dan mencoba untuk menelpon Steve. Namun Lerton tiba-tiba muncul untuk merampas HP Darren dan merusaknya. Di malam yang sama, Mr. Tini mengunjungi Camp Rick untuk berbicara dengan Lerton dan Pak Tal tentang Darren. Mr. Tini mengungkapkan kalau Darren ini memiliki kekuatan bawaan khusus sehingga ia meminta mereka untuk menyerahkan Darren. Di samping itu, Lerton menyuruh Darren agar tak meninggalkan camp karena sudah tak aman lagi. Ia kemudian mulai melatih Darren sehingga bisa menjaga dirinya sendiri jika dalam bahaya. Awalnya Darren beberapa kali gagal memukul Lerton. Tapi seiring berlatih, Darren mulai meningkatkan keterampilannya dan kekuatannya. Di sisi lain, Murloc mengubah Steve menjadi vampir dan memberinya kekuatan. Steve juga menjadi lebih jahat dan korban pertamanya yang tak lain adalah guru sejarahnya. Steve, what the hell are you doing? Sementara itu, Darren mulai menginginkan darah segar. Dan untuk mengatasinya, Lerton membawanya ke peternakan terdekat dan menargetkan seorang pria sebagai sasarannya. Meskipun Darren sangat lapar, tapi ia tak tega dan akhirnya memilih kembali lagi ke camp. You'll die. It's as simple as that. I'm not going to. I'm not gonna drink human blood. Tak lama setelah itu, Camp Rick yang tadinya aman damai tiba-tiba diserang oleh sekelompok Vampines yang kejam. Kekacauan pun terjadi saat kedua belah pihak terlibat pertarungan brutal sehingga melibatkan banyak pertumpahan darah. Para vampir ini kemudian mencari Darren yang sedang bersembunyi di ruang kostum bersama Rebecca. Vampines lalu menyerang Darren dan akhirnya perkelahian sengit terjadi. Untungnya Lerton dan Mr. Tal datang tepat waktu untuk menyelamatkan Darren. Tapi baru sesaat keadaan mereka mereda, diketahui Murloc ternyata menculik Rebecca. Keesokan paginya Darren memutuskan untuk mencari Rebecca karena berpikir itu semua adalah salahnya. Sementara itu, Mr. Tini menculik keluarga Darren dengan tujuan untuk menjebaknya. Ready for the prom. Tak lama kemudian, Darren tiba di rumahnya dan menempati rumahnya kosong. Di situ, ia lalu melihat brosur yang berisi undangan acara sirkus, jadi ia pun segera pergi ke tempat tersebut. Di sisi lain, Lerton juga mempersiapkan senjatanya untuk melawan para Vampines. Singkat cerita, sesampainya di acara sirkus, Darren mendapati Rebecca, teman-temannya, dan keluarga Darren sedang diikat serta digantung di atas. Bersamaan dengan itu, Steve pun muncul bersama Vampines lainnya. Melihat ulah sahabatnya yang kini menjadi licik, Darren pun langsung menyerang Steve tanpa ragu. Sementara Lerton juga tiba dan memulai pertarungan dengan Murloc. Karena Darren belum meminum darah apapun, ia pun menjadi sangat lemah, letih, dan lesu dibandingkan dengan Steve. Tetapi Rebecca pun tak tinggal diam. Ia membebaskan diri menggunakan ekornya dan menyuruh Darren untuk meminum darahnya agar ia bisa mendapatkan kembali energinya. Awalnya Darren menolak,
Tapi Rebecca terus meyakinkan kalau ia akan baik-baik saja dan jadi Darren pun mulai menghisap darahnya. Can you just take a little? Sementara itu, Clarton akhirnya terluka sangat parah dan ia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menusuk Murloc tepat di jantungnya hingga akhirnya membunuhnya. Sedangkan Darren masih tetap berkelahi dengan Steve. Mr. Tini lalu turun tangan dan menghentikan mereka. Ia lalu kembali membangkitkan Murloc menggunakan kekuatan spesialnya dan mengubahnya menjadi makhluk kerdil. Mr. Tini juga meminta Darren dan Steve agar ikut dengannya. Namun Darren menolak, sedangkan Steve yang kagum dengan kekuatan Mr. Tini pun mengikutinya. Setelah keributan itu, Clarton menghipnotis keluarga Darren sehingga ingatan mereka saat ini terhapus. Hal ini dilakukan agar mereka tak ingat semua kejadian supranatural yang baru saja terjadi di depan mereka. Di akhir film, Darren kembali ke Camp Rick bersama orang-orang aneh yang menyambutnya dengan hangat sehingga membuatnya merasa seperti di rumah sendiri, dan film pun selesai. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai dengan selesai. Like jika kalian suka film ini, serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.